Pas kita lihat dalam trek itu ternyata tidak ada sama sekali orang yang dalam mobil, tidak ada. Posisi kita saat itu batunggu di situ empat motor dengan 8 orang di situ batunggu itu posisi yang kita memang semuanya itu dengar suara gamelan, suara sinden saat itu. Ya, pokoknya kayak ya, kalian seruangi yang begitu pokoknya lah, yang kayak begitu. Kadang suara dokar, delman, pokoknya mulai banyak. Cuma kita saat itu diam. Saat itu kita semuanya bersepuluh itu dengan kondisi 5 motor, kita melihat satu orang berdiri di jalan. Kalau yang bisa dibilang, kalau setannya orang Indonesia itu pocong lah yang kita lihat di tengah-tengah jalan saat itu. Jadi kita posisi cuma diam, lihat dia di jalan, saling menatap, saling memberikan kode bagaimana lanjut atau tidak, atau kita putar balik. Tiba-tiba trio di situ kayak langsung bicara, kayaknya kita putar balik. Ardi bilang, kita lanjut. Ini kayaknya jalannya kita untuk ditunjukkan sudah ini ke sana. Kita harus lewati ini. Nanti kamu separuh lewat sebelah kiri, kita sebelah kanan. Akhirnya sudah kita lewati, tidak ada permasalahan saat itu. Memang kita lewati saat itu. Betul-betul yang kalau saya pribadi yang saya lihat memang pocong memang saat itu. Kita lewati sudah. Kita sampai di perkampungan. Posisi jam saat itu sekitar berapa ya? Jam 1 malam lah. Bisa dibilang sudah jam 1 malam saat itu. Sampai di perkampungan. Senang kita. Senang sekali sampai di perkampungan itu. Pokoknya kondisi di perkampungan itu ada yang sementara acara mengaji, orang lagi lagi mengaji lah. Jadi seolah-olah pokoknya hati di situ langsung lega. Jadi kita spontan kayak, boleh kayaknya isi bensin dulu ini. Jadi kita cari warung saat itu, mampir di salah satu warung kita. Isi bensin ini lah, bensin eceran lah yang di botol itu. Ardi kan tadi bilang pas di puncak, jangan ada cerita apa-apa yang kita alami di perjalanan sebelum kita aman. Saat itu pikirannya Ardi kita belum aman. Cuma bodohnya ini anak dua ini, Kahar sama Ardin itu sudah kalau bilang ya sudah saling ledek-ledekan lah. Sudah saling bilang, apa yang kita lihat itu? Apa yang kita lihat tadi itu? Di ini tadi begini toh, kau kemana tadi? Sudah jumawa lah kalau bisa dikatakan. Cuma lucunya saat itu, kan yang isi bensin saat itu trio sama Sofyan. Waktu itu trio sama Sofyan, tiba-tiba Sofyan datang sama saya. Dia bilang begini, Perli, kau perhatikan ini mbak-mbak yang berjaga warung ini, tidak ada ininya. Apa orang bilang? Di antara ini, hidung ini, pokoknya tidak ada garis-garisnya di sini. Jadi saya bilang sama Ardi saat itu, pas Sofyan bilang sama saya bilang sama Ardi. Spontan saya sama Ardi langsung lihat sekitar. Merinding salah. Tapi jujur saat itu kita lihat sekitaran kita itu, apa bisa dibilang orangnya ini mukanya pucat semua. Yang bisa kita bilang saat itu, kita lihat pucat, pokoknya pucat saat itu, pucat. Ini setelah ini kejadian klimaksnya ini yang akan saya ceritakan bagaimana posisi kita saat itu. Jadi akhirnya kita bagaimana ya kalau mau bilang perkampungan ini, saya selama tinggal di Jogja sering main ke sana kemari, belum pernah saya dapat perkampungan yang daerah-daerah pelosok seperti ini. Dia betul-betul kayak perkampungannya orang-orang Jawa zaman dulu lah. Ibaratnya sudah tua sekali dari bangunan-bangunannya. Tapi orang-orangnya semua senyum sama kita. Mereka senyum. Tapi tetap dengan posisi muka-muka yang pucat semua. Akhirnya kita sudah selesai isi bensin. Semuanya sudah siap.
untuk lanjutkan perjalanan. Kita lanjut. Kahar sama Ardin ini ketawa-ketawa terus pokoknya orang. Sampai kita setelah melewati 5 menit lah perjalanan melewati desa tadi, perkampungan tadi itu, sekitaran 5 menit. Kita sampai di tikungan seperti ini. Kan tadi posisi begini, posisi motor itu Ardin, Indah, kemudian Sofian, Eka, kemudian saya dan Tian, kan sudah tukaran tadi kan. Kemudian Kahar dengan Ardin. Kahar itu pas di tikungan tiba-tiba dia lambung kita semua. Itu kita lihat semua itu, lambung, kemudian dia jatuh. Jatuhnya itu hampir masuk ke jurang dia. Untung ada pembatas dekat jurang itu, pokoknya motornya hampir jatuh. Yang lucunya dia pas jatuh tiba-tiba dia langsung duduk sila. Dia langsung ngomong, pokoknya panjenengan kayak bicaranya orang yang di film Keramat itulah, kayak manusia wes jahat, alam saya ngarep bales, ya kayak begitulah. Dan saat itu dia bicara sambil batu tunjuk kita. Kondisi saat itu kita itu pusing. Perempuan semua menangis saat itu di jalan. Pas Kahar jatuh, kita turun semua dari motor. Kita duduk berhamburan itu di dekat pinggir jalan, tapi kondisi kan kita hutan saat itu. Kita duduk pusing. Di situ trio kayaknya di situ sudah emosi itu. Dia bilang, tidak usah kita ini kita kasih tinggal saja. Tetap pokoknya posisi saat itu orang tidak stabil lah. Yang saat itu memaksakan untuk pikiran tetap stabil itu tinggal saya sama Ardi. Jadi Ardi juga tinggal bicara seperti ini, kita ini berangkat 10 orang, pulang harus 10 orang juga, harus sama-sama. Karena di sini kita diuji kayaknya, bagaimana kita punya kesetiaan kawan dan lain-lain lah. Ardi bicara seperti itu. Jadi pokoknya pusing, itu sekitaran berapa ya, 15-30 menit lah. Kita di hutan itu, pokoknya di tengah-tengah hutan itu, di pinggir jalan itu, debat. Perempuan sudah menangis semua. Sampai saya langsung ambil inisiatif. Saat itu saya bilang, Ardin, Sofian, kau bawa cewek-ceweknya ini, perempuannya, kembali ke kampung tadi. Soalnya tadi kayaknya saya lihat ada masjid di sana. Kita lewati tadi itu, dan kita belum sholat. Kita harus sholat dulu. Saya bilang seperti itu. Nanti urusan kahar ini bagaimana ini, biar saya, Trio, sama Ardin yang urus. Posisi kan kita ya untuk takaran tubuh lumayan lah, bisa angkat dia ini ibaratnya. Kira mereka duluan. Itu tinggal di hutan di pinggir jalan itu, tinggal saya, Trio, sama Ardin, sama Kahar. Kahar yang posisi masih duduk bersila. Dengan ya sambil batunya tunjuk kita orang pakai bahasa Jawa yang kayak tadi, bahasa Jawa halusnya, panjenengan iki mriki kulon, pokoknya manusia iki wes jahat, alam sing arep bales, begitu pokoknya. Ya kayak film di Keramat lah. Jadi bagaimana kita posisi saat itu? Jadi saya inisiatif langsung, ayo kita angkat dia, kita pacar lah. Kalau dalam bahasa Palunya pacal, kalau dalam bahasa Jawanya itu cenglu. Kita bonceng telu kan. Jadi saya bilang sudah kita pacar saja ini anak. Akhirnya saya putuskan untuk angkat sendiri saat itu. Ketika saya angkat, bagaimana nih? Mau dijelaskan nih? Begini, Ardi itu besar. Ardi yang paling besar di antara kita. Kemudian Trio, kemudian saya. Kahar itu lebih kecil dari saya, ibaratnya. Jadi secara logika saya ini mampu angkat Kahar. Secara logika saya angkat tidak mampu, asli tidak mampu. Maksudnya beratnya itu kayak angkat beras berapa ton lah berat. Saya minta bantu sama Trio. Trio bilang, wah mas kok tidak bisa angkat dia. Akhirnya Trio juga coba angkat, asli tidak bisa sama sekali. Begitupun juga Ardin juga sambil bantu, 3 orang lawan 1 kita kalah. Sampai Ardi tiba-tiba bilang begini. Ardi bilang, coba kita
baca sambil bismillah dan sholawat dan lain-lain pokoknya. Akhirnya kita coba baca sholawat perlahan, dan itu masih berat. Untuk jarak waktu 15 menit di situ kita sekitar hampir 15 menit ke 30 menit lah, masih mampu angkat satu kaki ke motor untuk seorang kahar, satu kaki saja. Sisanya itu masih berat sekali, pokoknya lama. Pokoknya kita sekitar 30 menit lebih ya, 30 menit lebih. Setelah pokoknya sampai kita berhasil angkat itu, pas selesai kita berhasil angkat kahar, Ardin dia Sofyan saat itu yang beruntungnya jaringan ada. Saat itu jaringan ada. Dia tiba-tiba SMS bilang kita sudah sampai di masjid tadi. Maksudnya ayo nyusul kami begitu. Akhirnya sudah, Ardi yang bawa motor, kita pacal. Kahar di tengah, saya di belakang. Trio bawa motor sendiri dia. Kita start. Lucunya kita kembali ke tempat tadi, kembali ke perkampungan tadi dengan posisi warganya yang gimana ya? Warganya yang kayak sudah menyambut kita. Mereka rata-rata ada yang berdiri di pinggir jalan dengan kostum Jawanya dorang lah. Kostum Jawa ya, pakai belangkon, pakai sarung batik dan lain-lain. Kayak bisa dibilang kayak tentara-tentara kerajaan. Bisa dibilang seperti itu. Cuma kita tetap fokus cari masjid. Akhirnya kita ketemu tadi masjid tadi kita ketemu. Sampai kita di masjid itu, kahar langsung kita taruh di masjid, di teras masjid. Kita kumpul di teras masjid semua. Ini posisi memang dengan kondisi yang perempuan masih menangis, kita masih kacau pokoknya lah ibaratnya. Pas kita taruh di lantai di teras masjid. Uniknya ada satu apa ya, bisa saya bilang satu orang lah, satu orang yang sudah agak lumayan berumur, mas lah, kita panggil mas lah. Dia kostumnya dia pakai merah-merah pokoknya. Dia pakai jas merah, celana merah, dia baju merah pokoknya, dan dia tidak pakai sendal saat itu. Tiba-tiba dia datang sama kita pokoknya. Di saat orang melihat kita dengan senyum dan tidak bergerak sama sekali, dia datang. Saat itu datang, langsung bilang, mana yang kerasukan. Kita tunjuk kahar, dia langsung hampiri kahar. Posisi saat itu dia terlentang lah. Saya tidak tahu, pokoknya dia keluarkan botol yang berisikan air putih, dia baca ya ala dukun biasa kalau mengobati lah. Pokoknya dia semprot kahar, dia baca sesuatu, kemudian dia kasih minum kahar. Seketika kahar ya, tiba-tiba langsung pulih, pokoknya langsung ibaratnya dibilang bisa siuman lah, sadarkan diri dia. Jadi saya juga di situ langsung tiba-tiba langsung bicara sama teman-teman saya, bilang kayaknya kita harus sholat dulu, soalnya kita tadi ini belum sholat sama sekali. Kita maghrib kita lewat, sedangkan isya juga sudah lewat jauh begitu. Akhirnya kita sepakat untuk sholat. Kemudian di situ yang jagain kahar itu perempuannya lah saat itu. Akhirnya kita sholat, kita ke tempat wudhu yang ada di masjid itu. Jadi posisi tempat wudhu itu, ini tempat wudhu, di sini toilet. Saat itu yang langsung ambil air wudhu itu saya, kemudian ada trio Sofyan sama Ardi. Kita wudhu, ambil wudhu, tapi airnya ini rasa lain, ada rasa kayak baunya bau kemenyan begitu. Ardin dia belum sempat wudhu, dia belum wudhu di situ, dia mau buang air kecil lagi. Kayaknya memang problemnya Ardin ini buang air kecil terus ini. Akhirnya dia buang air kecil ke toilet yang ada dekat tempat wudhu. Pas dia keluar, kita selesai wudhu, dia ngomong, dia bilang, coba kamu lihat di sini nih, di tempat wudhunya kamu ini, airnya ini ada bunga-bunganya.
pokoknya bunga melati ya, yang orang bilang kembang 7 rupa itulah pokoknya. Jadi ya kita berarti kita ini wudu dengan air kembang saat itu. Akhirnya kita masuk ke masjid, kita sholat berlima saat itu. Yang jadi imam itu saat itu Ardi saat itu Ardi yang jadi imam. Kemudian pokoknya yang di pojok kanan ini, sebelah kanan, saf sebelah kanan yang paling ujung saya, kemudian yang paling ujung sebelah kiri itu trio saat itu. Akhirnya kita sholat kita jamak, maghrib 3 rakaat, kemudian isya 2 rakaat. Kita sholat maghrib, selesai maghrib kita sholat isya 2 rakaat. Di rakaat terakhir yang kita rasakan bersamaan itu saat itu kita rasa semua kayaknya kita sholat ini tidak sendiri di dalam tidak berlima di dalam masjid ini, kayaknya ada orang lain. Karena ketika Ardi mengucapkan walad dolin al-fatihah, baca al-fatihah di situ walad dolin, yang menjawab amin itu suaranya itu bukan cuma 5 orang tapi lebih dari itu banyak posisinya. Dan di saat rukuk saya melihat di samping kanan saya itu banyak bayangan orang rukuk juga. Begitupun dengan trio di samping kiri, dia melihat banyak bayangan pokoknya. Setelah kita selesai sholat, kita keluar kembali ke teras. Akhirnya kita kahar juga alhamdulillah sudah agak membaik. Jadi kita putuskan untuk melanjutkan perjalanan saat itu. Di saat kita prepare, sudah siap-siap, sudah mau naik di motor, tiba-tiba bapak-bapak tadi yang pakai kostum warna merah itu, jas merah, celana merah, itu datang menghampiri kita lagi dengan berpesan seperti ini. Kalian ini tidak sendiri. Kalian tadi dalam perjalanan ini banyak yang temenin lah. Jadi mungkin nanti Nyai akan ingin melakukan perpisahan dengan kalian. Dia sudah sampai titiknya mengantar kalian seperti itu. Setelah dia berbicara seperti itu, kemudian bapak-bapak tadi langsung pergi lagi. Kita juga saling tatap-tatapan, heran begitu, maksudnya Nyai yang mana yang dibilang ini? Nyai yang seperti apa yang dibilang ini begitu? Kami tidak paham dengan percakapan bapak-bapak tadi, kami tidak paham apa yang dia maksud. Akhirnya kita sudah bergegas naik motor keluar masjid dengan posisi memang warga di perkampungan tadi itu sudah kayak berbaris lah, ibaratnya sudah ingin mengantarkan kami pergi. Dengan pas kita keluar masjid, kita mulai melanjutkan perjalanan, mereka itu yang sambil kayak senyum begini lihat kita, kayaknya seperti itu. Rata-rata semua warganya di pinggir jalan itu melihat seperti itu. Saat itu kami berpikir normal, biasa saja, cuma dengan keadaan mereka yang senyum dan pucat tetap seperti itu. Akhirnya kita lanjutkan perjalanan. Jam berapa tadi tuh? 2:30 ya? Sekitar sudah 2:30 lah. Kita lanjutkan kembali perjalanan itu, sudah pokoknya jam di situ sudah 2:30 mau menuju subuh. Saat itu kita lanjutkan perjalanan sekitaran 15 menit kemudian lah kita sebelum kita berangkat tadi dari masjid, Ardi itu sempat berbisik kepada saya. Dia cuma ngomong seperti ini, Par, ini jujur, ini perkampungan ini saya tidak kenal. Padahal sebenarnya Ardi ini mahasiswa yang bisa dibilang dia sering lewat situ lah, pulang balik kampung ke Jogja, dia sering lewat situ, tapi dia tidak mengenal tempat ini. Dan jalanan dari tadi itu betul-betul saya tidak kenal, karena jalanan yang kita lewati itu bukan jalan raya, tapi jalan kayak jalan setapak zaman dulu yang betul-betul jelek lah, bisa dikatakan jelek. Akhirnya kita sudah melanjutkan perjalanan.
kita tiba di satu titik memang yang bisa dikatakan itu titik klimaksnya lah. Perpisahan terjadi di situ, yang tadi pesan dari bapak-bapak tadi yang berjas merah itu akhirnya kita mengerti apa yang beliau pesan. Di situ tiba-tiba kita muncul di satu jalan itu lurus, dia berada di tengah-tengah sawah, dan anehnya itu di jalan tersebut itu hanya ada satu mobil open cup dia. Kemudian di belakangnya itu ada inilah batu-batu nisan dengan seorang perempuan berdiri di atas mobil, duduk di atas mobil tersebut menghadap kami dengan menggunakan kostum seperti kostum Putri Keraton lah, dengan serba hijau. Saat itu serba hijau, kostumnya pokoknya warna hijau pokoknya. Akhirnya Ardi itu teriak belakang, ayo kita harus lambung, pokoknya kita salib, mobil ini harus kita salib. Akhirnya satu persatu kita menyalip mobil itu dengan posisi perempuan tadi yang memakai kostum kayak putih keraton itu, dia senyum dan melambaikan tangan seolah-olah menandakan bahwasanya kita berpisah di sini. Setelah kita lewati mobil itu, dan alhamdulillah untuk pertama kalinya kita menemukan jalan yang betul. Setelah perjalanan di tengah sawah tadi ini, kita menemukan jalan yang betul-betul jalan raya. Ardi di situ spontan langsung ngomong, berhenti dia berhenti sebentar, dia bilang, ini jalan yang saya kenal. Setelah itu kita lanjutkan perjalanan. Akhirnya kita, kan tadi saya bilang bahwasanya perjalanan ini setelah dari puncak tadi seharusnya kita menemukan 3 kampung. Justru setelah lewat satu kampung tadi itu baru kita menemukan tiga kampung yang kita bilang tadi itu. Akhirnya kita itu setelah sampai, pokoknya kita keluar itu habis sudah menjelang subuh lah. Habis subuh itu kita istirahat di salah satu kota yang sudah agak dekat lah dengan Jogja. Akhirnya kita sudah menemukan tempat ramai kembali. Akhirnya kita mampir di angkringan untuk istirahat, untuk ngobrol, pokoknya bicara tentang apa yang kita alami barusan begitu, spontan. Karena kita merasa kita sudah aman saat itu. Kita mampir di angkringan, minum, ngeteh, pokoknya ngopi sambil ngobrol. Tiba-tiba Kahar bicara seperti ini. Dia ulangi lagi kata-katanya. Tadi itu kita pas di telaga, kita itu pas kegiatan foto-foto, sesi foto-foto itu kita bukan cuma ber-10, tapi kita ber-12 orang. 12 orang pokoknya. Ada tambahan perempuan lagi 2 orang. Jadi dia spontan, coba cek. Kan tadi itu waktu kita foto-foto di telaga itu, HP itu yang dipakai buat foto-foto itu HP-nya Tian saat itu. Jadi dia spontan, coba cek HP-nya Tian, lihat yang waktu Farli dengan Ardin di depan duduk, Farli sebelah kanan, Ardin sebelah kiri, itu mereka tidak ada saat itu. Akhirnya spontan kita cek di HP-nya Tian, betul. Di HP itu yang ada dalam foto itu hanya 8 orang. Saya hanya 7 orang, karena yang bawa foto itu Ardin, yang bawa foto itu Ardi, yang bawa foto itu Ardi. Kita hanya 7 orang. 2 orang yang hilang dari foto itu, saya sama Ardin saat itu. Kahar cuma bilang, kenapa kamu 2 tidak ada dalam foto? Karena depannya kamu itu perempuan. Tapi tidak kelihatan perempuan itu di foto itu. Kemudian dia bilang, cek, pokoknya foto-fotonya kamu yang sendiri-sendiri tadi itu hanya beberapa saja yang ada, termasuk saya ada. Pas nanti saya kelihatan semua foto-fotonya itu. Pokoknya yang tidak ada di situ itu perempuan, rata-rata perempuan semua yang tidak ada. Hilang fotonya, yang ada fotonya sendiri itu hanya Tian saat itu. Itu pun Kahar bilang begini, coba lihat mukanya Tian. Itu di dalam foto itu bukan mukanya Tian. Betul, saat kita cek
dia punya Tian itu langsung dia buang HP-nya itu, saking takutnya, tidak percaya lihat fotonya Tian itu bukan Tian. Seorang Tian itu mukanya kayak nenek-nenek pokoknya, lebih ke nenek-nenek pokoknya. Kostum tubuh Tian, tapi mukanya bukan mukanya Tian pokoknya. Akhirnya kita searching ini telaga tadi ini, siapa yang apa pantangannya. Kita searching pokoknya di Google apa pantangannya. Pokoknya pantangannya saat itu kita baca tidak boleh menggunakan baju warna hijau saat itu. Akhirnya kita spontan coba buka jaket semua. Siapa yang pakai baju warna hijau? Jadi ternyata yang pakai baju warna hijau itu Kahar. Jadi mungkin itu alasannya. Dan tadi yang di mobil open itu Nyai itu dia yang menjaga telaga tadi itu. Dia ingin melakukan perpisahan. Saat itu kita merasa aman, saat itu sudah mungkin kita ya diberikan pelajaran hari ini tentang bagaimana cara menghargai inilah tempat di mana kita datang, ya mungkin jangan buat sesuatu yang tidak disukai oleh pemilik tempat itu. Jadi akhirnya sudah spontan kita selesai ya mensterilkan diri lah, menstabilkan diri. Akhirnya kita balik ke Jogja. Perjalanan dari kota itu mungkin sekitar sejaman lah bisa sampai Jogja. Pokoknya kita sampai di Jogja itu sekitar pukul 7 pagi sampai di Jogja. Jadi yang tadi sebelum saya bilang perjalanan dari telaga tadi itu, ketika kita melewati puncak yang sebenarnya bisa hanya memakan waktu 2 jam, kita start dari setengah tujuh malam, kita sampainya di kota tadi yang saya bilang dekat Jogja itu sudah jam 4 lewat, jam 4 subuh lewat. Jadi sekitar berapa itu? 8 ya sekitar perjalanan kita itu yang kita tempuh yang tadi 2 jam, sekitar 9 jam lah. 9 jam kita tersesat di jalan yang belum pernah kita temukan sama sekali. Kita pikir cerita ini sudah berakhir, sudah selesai. Ternyata gangguan masih berlanjut ketika kita mulai balik ke kos masing-masing. Saat itu pas kita balik ke Jogja, kita belum berani untuk tidur di kos masing-masing. Jadi kita punya kontrakannya teman saya. Jadi kita tinggal di situ dulu. Setelah 1 minggu lah, baru kita balik ke kos masing-masing. Pas kita balik di kos masing-masing, gangguan mulai ada satu persatu. Gangguan saat itu kayak contohnya gangguan saya kalau bukan di kos itu, kalau bukan mendengar sinden, orang menyanyi lagu sinden, perempuan, pokoknya tindian lah, orang bilang ketindian. Kalau di Jawa orang bilang tindian, kalau di sini ketindisan. Seperti itu gangguan-gangguan kalau saya. Kalau kayak Sofyan atau Trio itu, pokoknya gangguannya mereka. Sofyan atau Trio. Oh iya, Trio. Trio itu di kosan dia kalau mau tidur kan bersih. Tapi kalau bangun pagi itu pasti ada rambut terus dia nunya. Di mana? Di kosnya. Dan itu selalu dia sapu itu. Dia fotoin sama kita itu. Panjangnya rambutnya itu segini pokoknya. Rambut ya perempuan dewasa lah ibaratnya. Tiap seminggu. Pokoknya selama seminggu itu setiap hari itu dia selalu rutinitasnya seperti itu. Tidur malam, bangun pagi, bersihin rambut lagi. Tidur malam, bangun pagi, bersihin rambut lagi. Ada lagi satu kejadian. Ini di kosnya Ardi saat itu kita selesai pulang dari kampus, siang ya habis zuhur. Saya mau pergi makan dulu sama Trio saat itu. Ardi sama Sofyan mau langsung ke kos Ardi, mau main PS, mau PS-an lah. Pas mereka sampai di kos, ternyata sudah ada orang di kos. Karena kamar mandi itu terkunci. Jadi posisi kos, kamar, ini kamar mandi. Jadi mereka main PS di sini. Ini kamar mandi di dekat sini ya, dekat lah sama mereka. Akhirnya mereka datang
ketok-ketok kamar mandi, kirain mereka ngiranya ini saya sama trio yang dalam kamar mandi itu. Padahal kami masih makan di luar. Akhirnya mereka main PS. Suara apa? Suara orang ini apa? Mandi itu ada, suara air, percikan air dalam kamar mandi itu ada saat itu. Uniknya, tiba-tiba ibu kosnya muncul. Pas ibu kos si Ardi muncul, suara dalam kamar mandi ini sudah tidak ada. Lalu uniknya anehnya ini ibu kosnya langsung bilang sama Mas Ardi, Mas Ardi, ini tadi ada temennya loh. Temen yang mana, Mbak? Dari tadi nggak ada, cuma kami berdua ini sama teman saya. Tadi ibu lihatnya ada perempuan yang keluar dari kamar Mas Ardi itu cantik banget. Dia pakai kostum hijau-hijau. Pokoknya saat itu dia bilang kayak begitu. Ibu kosnya bilang kayak begitu. Itu cantik, itu kapan-kapan dikenalin sama ibu. Soalnya cantik. Ardi langsung, oh iya bu. Begitu ibu kos pergi, Ardi langsung spontan. Dia langsung cek kamar mandi yang tadi terkunci, ternyata terbuka, tidak ada orang sama sekali di situ. Begitu saya sama trio datang, dia tuh cerita kayak gitu, kita itu langsung kaget lagi. Dan di situ kita sempat ngomong, bicara, udah seminggu ini, Eka ini tidak pernah masuk kampus lagi. Jadi akhirnya pas malam kita tidur sampai malam itu kita main PS-an. Tiba-tiba teman lain lah, bukan yang teman tadi 10 orang ini, teman sekosan Eka itu kirim video sama kita. Kasih video saat itu. Kirim di mana? Facebook kalau nggak salah pokoknya. Ditaruh di Facebook lah saat itu, di grup. Dia pokoknya dalam video itu Eka ini dia ini orang Kalimantan. Sama juga, tidak terlalu lancar dalam bahasa Jawa. Eka itu tiap malam, tiap pukul 9:30 malam lah, dia selalu kerjanya itu depan cermin, sisir rambutnya, kemudian sambil menyanyi lagu-lagu sinden kayak gimana? Kayak lagu sinden ini. Aku liramu itu begitulah. Dia itu di videoin sama temannya itu kejadian selama seminggu. Seorang Eka itu selalu begitu tiap malam. Jadi betul-betul kita ini ternyata dihantui. Kita pikir kita sudah selesai lah. Setelah perpisahan di jalan di pertengahan sawah itu kita kira sudah selesai teror yang terjadi. Ternyata teror masih berlanjut, dan itu kita rasakan semuanya. Berbagai 10 orang tadi merasakan teror dengan berbagai macam. Jadi mungkin kalau saya klimaksnya dari cerita ini intinya di mana bahasanya itu? Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung ibaratnya. Jadi dimanapun kita harus menghargai tempat yang kita datangi, karena kalau kesalahan terbesar pada diri saya dan teman-teman saya itu ketika kami datang ke tempat wisata itu, kami datang sudah waktunya juga tidak bagus, datang maghrib, dan kemudian kami sebagai tamu, kami tidak teriak di situ, kami ribut-ribut, kami foto-foto. Jadi mungkin saya rasa itu pelajaran yang harus kita ambil dari cerita ini. Dan cerita ini saya ulangi lagi, ini terjadi di tahun 2014 di awal tahun Januari, dan ini betul-betul kisah nyata dari kami. Ada beberapa teman saya juga yang tidak sepakat untuk cerita ini kita angkat ke sosial media, tapi ada beberapa juga yang sepakat. Cuma sayangnya bukti-bukti dari kejadian itu banyak yang kami hapus, karena itu tadi kami saat itu belum siap untuk melihat foto-foto yang seperti itu. Ada beberapa saja mungkin nanti yang akan saya perlihatkan, foto-foto yang betul-betul ya dokumentasi dalam perjalanan itu ketika kami di Telaga 1, Telaga 2-nya, kemudian kami mau berangkat, posisi yang Kahar dia pakai baju hijau, itu ada semua buktinya itu. Jadi mungkin
cukup ini saja cerita horor kali ini teman-teman. Terima kasih sudah mendengar sampai saat ini, karena cerita ini saya rasa panjang ya. Selamat beristirahat. Semoga video ini tidak membuat Anda takut melalui malam Jumat Anda.